Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'as salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan hadis ke-41, yaitu hadis tentang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, ini sudah kita selesai. Berarti kita masuk hadis baru. Judulnya di sini kata Syekh, Al-imanu bil asma'i was sifat warraddu 'alal jahmiyati wal mu'attilah. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dan bantahan terhadap Jahmiyah dan Mu'attilah. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dan bantahan terhadap Jahmiyah dan Mu'attilah. Ini judulnya. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dan bantahan terhadap Jahmiyah. Jahmiyah ini sekte yang dinisbatkan kepada seorang tokoh mutakallim, Jahm bin Safwan. Ya. Sedangkan Mu'attilah artinya penolak sifat. Sebenarnya Jahmiyah dan Mu'attilah sama saja. Jahmiyah itu penolak sifat. Cuma mungkin Mu'attilah lebih umum lagi. Karena yang menolak sifat bukan cuma Jahmiyah saja. Mu'tazilah ada, Asy'ariyah dan Maturidiyah dan semacamnya. Di sini sengaja Syekh menyebutkan Jahmiyah karena yang mempelopori penolakan terhadap sifat-sifat Allah adalah Jahmiyah. Baru setelah itu ditiru oleh Mu'tazilah dan sekte-sekte lainnya. Ya ini ya, ini maksud Jahmiyah dan Mu'attilah. Nah, kadang juga Jahmiyah itu berlaku bagi siapapun yang menolak sifat Allah. Karena para ulama terdahulu ketika menyebut seorang penolak sifat disebut dengan Jahmi. Walaupun sebenarnya dia bukan pengikutnya Jahm bin Safwan. Jadi kadang para ulama terdahulu ketika menisbatkan seorang yang penganut akidah Asy'ariyah menyebutnya Jahmi, padahal dia Asy'ari. Ya, jadi sebagian ulama memperlakukan kata Jahmiyah untuk semua yang menolak sifat Allah dari berbagai sekte. Kadang seorang Mu'tazilah kan menolak sifat Allah. Kadang disebut Jahmi, ya. Jadi ini yang dipakai oleh sebagian ulama. Walaupun asalnya Jahmiyah itu orang yang mengikuti jejak Jahm bin Safwan, penolak sifat Jahm bin Safwan. Jadi Jahmiyah ini asalnya itu menolak sifat, tapi dalam perjalanannya ada yang menolak sebagian sifat, ada yang menolak menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat, seperti Asy'ariyah sama Maturidiyah. Dan ada yang menolak sifat saja, menerima nama. Dan ada yang sekte Jahmiyah yang paling ekstrim, ini menolak nama dan sifat Allah. Allah nggak punya nama dan sifat. Nama yang ada dalam Al-Quran cuma majas saja. Jadi kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia, ada majas, ada apa lawannya majas? Enggak, lawannya majas. Oh, ini majas apa? Hakiki, hakikat atau apa? Ada hakikat, ada majas, apa ya? Jadi Jahmiyah yang ekstrim menolak nama dan sifat Allah. Allah nggak punya nama Ar-Rahman dan tidak punya sifat pengasih. Yang maha pengasih nggak ada. Ditolak. Terus itu dalam Al-Quran sebutkan Ar-Rahman, ini cuma majas saja. Nah ini Jahmiyah yang ekstrim ya. Dan Jahmiyah ini yang dikafirkan oleh para ulama, dinyatakan keluar dari Islam karena sudah lancang menolak nama dan sifat Allah.
Nah, itu tentang Jahmiyah ya. Ya, kita lanjut. Jadi Jahmiyah dan Mu'attilah ada sisi apa hubungannya ya. Setiap Jahmiyah pasti Mu'attilah, tapi tidak setiap Mu'attilah Jahmiyah. Nah, itu misalnya itu. Kita langsung baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yakni 100 kecuali 1. 100 dikurangi 1 berapa? 99 ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yakni 100 kurangi 1. Siapa yang menjaganya, menghitungnya, menghafalnya, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yakni 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bahas hadisnya. Hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurangi 1. 99 nama. Namanya apa? Tidak ditentukan. Memang ada hadis Bapak yang menentukan apa 99 nama ini, tapi hadisnya dikritik para ulama ya. Dinyatakan sebagai ulama lemah. Ya. Tapi apakah enggak ada hadis 99 nama Allah 99? Ada. Bahkan pendapat Ahlus Sunnah, nama Allah itu tidak terbatas. Bahkan inilah pendapatnya diikuti Asy'ariyah. Sepakat mereka menyatakan, bukan sepakat, mayoritas mereka menyatakan nama Allah tidak terbatas, bukan 99 ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya, kita kalau bahas secara bahasa dulu. Siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Menghitungnya, apa maksud menghitungnya? Ini ada beberapa penafsiran para ulama. Ada yang menyatakan menghafalnya. Jadi kalau kita hafal 99 nama ini, maka masuk surga. Dan ada yang berpendapat ahsoha, menghitung di sini, maksudnya menjaganya. Dengan cara apa? Membacanya, lalu mengamalkannya. Dan membaca, mengamal, mempraktekannya. Maksudnya apa? Seperti contohnya, Asmaul Husna seperti apa? Di antara nama Allah. Ar-Rahman, ya, Ar-Razzaq misalkan, yang maha pemberi rezeki. Pertama kita membacanya, memahaminya. Oh, Allah punya nama Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Setelah itu mengamalkannya. Mengamalkannya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan nama tersebut untuk berdoa kepada Allah. Sesuai dengan permintaan kita. Contohnya gini, kita ingin tadi kan dapat rezeki dari Allah. Maka kita gunakan nama Allah yang mengandung sifat memberi rezeki. Contohnya Ar-Razzaq. Berarti doanya, ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Itu contoh mengamalkannya. Ya. Atau misalkan nama lain Ar-Rahman atau Al-Ghani, yang maha kaya. Kita ingin kekayaan, kecukupan, hati yang merasa cukup terhadap nikmat yang ada. Maka kita bisa berdoa kepada Allah, ya Ghani aghnini. Wahai yang maha kaya, kayakanlah aku. Nah, ini termasuk salah satu bentuk pengamalan kita terhadap nama-nama Allah. Menggunakannya untuk doa atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Allah memiliki nama Al-Ghani yang maha kaya. Kalau memang kita tahu bahwa Allah maha kaya, untuk apa kita khawatir akan rezeki? Ya kan? Tinggal minta saja kepada Allah, ya Allah, berikan aku kaya. Makanya ada ungkapan yang bagus, yang mungkin pernah kita dengar. Ungkapan seorang, kaifa akhshal faqr wa ana 'abdul ghani.
Bagaimana bisa aku takut miskin, sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya? Nah, ini kata-katanya bagus juga nih. Bagaimana bisa aku takut miskin, padahal aku adalah hambanya yang maha kaya? Yaitu siapa? Allah. Bagaimana saya takut miskin? Saya hamba Allah yang maha kaya. Nggak takut miskin. Allah maha kaya dan akan memberikan rezeki kepada saya. Nah, ini contohnya. Mengamalkan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Kita tahu nama Allah, lalu kita praktekkan. Atau contohnya, Allah memiliki nama Ar-Rahman, yang maha pengasih. Berarti ketika kita tahu bahwa Allah maha pengasih, ketika kita berbuat salah, maka jangan putus asa. Allah itu maha pengasih, penyayang. Kalau kita minta ampun pada Allah, Allah akan terima tobat kita. Karena Allah maha pengasih plus maha pengampun, At-Tawwab atau Al-Ghafur. Nah, itu contohnya. Ini contohnya. Ini maksud siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Jadi kalau kita, Bapak, menghafal 99 nama ini, masuk surga. Ini penafsiran pertama. Dan ada yang menafsirkan maksud menghitung di sini bukan menghafal, tapi menjaganya dengan membacanya dan mempraktikkannya. Nah, itu. Ini penafsiran para ulama, dan ada beberapa penafsiran yang disebutkan para ulama terkait dengan hadis ini. Ya, ini 99 nama. Ya, siapa yang menghafalnya maka atau mengamalkannya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini makna hadis insyaallah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya pertama, Allah memiliki nama, ya, memiliki nama-nama yang indah dan baik. Istilahnya apa? Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Sebab karena Allah katakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ini menunjukkan Allah punya nama. Ini bantahan terhadap sekte Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah. Maka hadis ini membantah mereka. Hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Maka bagaimana bisa mereka tolak? Cuman pertanyaannya, apakah mereka tolak hadis ini? Iya. Orang Jahmiyah ini mereka orang mendahulukan ini, Bapak ya. Makanya banyak sekte mutakallimin, sekte-sekte sesat terjatuh dalam penyimpangan karena jauh dari hadis Nabi. Mereka patokannya Al-Quran saja. Padahal untuk memahami Al-Quran butuh hadis. Makanya Khawarij itu mereka tersesat karena jauh dari hadis Nabi. Mereka baca Al-Quran, Khawarij ini. Bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Tapi nggak manfaat hafalan mereka. Baca mereka nggak bermanfaat. Dan sudah kita bahas, mereka membaca Al-Quran, bacanya cuma sampai artinya tidak dipahami. Cuma di lisan aja. Kenapa mereka tidak dipahami? Ya karena mereka jauh dari hadis Nabi. Sedangkan hadis Nabi fungsinya, salah satu fungsinya untuk menafsirkan Al-Quran. Dengan membaca hadis Nabi kita jadi paham, oh maksud ayat ini begini. Karena dalam hadis sebutkan sebab turunnya ayat ini begini. Kalau kita tidak tahu sebab turunnya apa, jadi kita bingung maksudnya apa ini. Contohnya ayat yang berbunyi dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan dapat petunjuk. Kalau ada orang yang sudah beriman, lalu keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman, artinya bersih dari kezaliman, apa balasannya? Dapat keamanan, tenang hatinya, lalu dapat petunjuk. Ini bagi siapa? Orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman. Berarti orang yang beriman lalu melakukan kezaliman tidak akan merasa aman, tidak dapat petunjuk. Berat tidak? Kalau orang tidak pernah berbuat zalim, dia akan aman, rasa tentram, dapat petunjuk. Berarti kalau yang pernah berbuat zalim, berbuat dosa, maksudnya maksiat, dia tidak akan aman, tidak dapat petunjuk. Ini mengerikan Bapak. Sedangkan kita semua berbuat zalim, kan? Zalim terhadap diri sendiri, keluarga, atau teman, atau
orang lain. Ini berat, Bapak. Nah, ini juga yang dirasakan para sahabat Nabi. Ketika turun ayat tadi, mereka resah. Mereka datang kepada Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, menzalimi diri sendiri? Artinya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Semua kita berbuat dosa. Kalau kita menggunakan ayat tadi, membaca ayat tadi, berarti ancaman buat kita semua. Kita semua, kami semua tidak akan dapat keamanan dan tidak dapat petunjuk. Semuanya sengsara dan neraka. Ini yang dipahami para sahabat karena mereka cuma berpatokan dengan bahasa. Ya, ayatnya dipahami dengan bahasa saja. Dan nggak ada yang salah, Bapak. Nggak ada yang salah. Cuma bahasa kalau bertentangan dengan hadis, mana yang dahulukan? Hadis. Ya, jadi mereka memahami secara bahasa orang beriman dan tidak berbuat zalim aman, akan merasa aman, dapat petunjuk. Berarti yang beriman lalu berbuat zalim tidak akan aman, tidak dapat petunjuk. Mengerikan. Mereka merasa gimana nih? Kita semua berbuat zalim, kita semua pernah berbuat dosa. Gimana wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, bukan seperti itu maksudnya tadi. Awalam tasma'u ila qauli Luqman li bani? Apakah kalian belum pernah dengar ucapan Luqman kepada putranya, disebutkan dalam surat Luqman, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud ayat tadi, kezaliman ini bukan kezaliman biasa, tapi kezaliman sini maksudnya apa? Syirik. Artinya orang yang beriman dan tidak melakukan syirik, dia akan aman dan dapat petunjuk. Berarti siapa yang beriman lalu melakukan syirik, dia tidak akan merasa aman dan tidak dapat petunjuk. Ini maksudnya syirik. Nah, di sini baru para sahabat tahu makna ayatnya setelah dijelaskan oleh siapa? Nabi. Maka ini menunjukkan pentingnya hadis Nabi. Tanpa hadis Nabi kita akan tersesat, Bapak ya. Maka ini bantahan terhadap sekte Qur'aniyun atau orang yang menyatakan ahli Quran katanya. Ingkar sunnah, sebenarnya mereka menolak hadis Nabi, menolak sunnah, tapi menamakan diri mereka sebagai ahli Quran. Kami orang yang berpegang pada Al-Quran nggak mau pakai hadis Nabi. Nah ini Bapak, ada sebagian itu, dan mereka ada dan giat menyebarkan pemikiran mereka. Jadi dulu waktu saya di Jakarta, di ATM itu, di beberapa ATM itu sudah ada orang mereka yang bagi-bagi apa namanya, kayak semacam buletin, bukan buletin, buku kecil gitu. Iya, kutip lah, buku kecil, bagi-bagi. Dan mereka gratis itu. Kalau mau ngasih infak bisa, tapi kalau nggak ngasih infak apa-apa dibagikan. Saya pertama ngambil, apa ini? Penasaran melihat isinya Al-Quran semua. Nggak ada satupun hadits Nabi. Ini mereka sebut orang ahli Quran katanya. Tapi sebenarnya mereka ingkar sunnah, ya, penolak sunnah. Nah, orang seperti ini mengherankan. Mereka ngaku ngikuti Al-Quran. Terus bagaimana sholat mereka selama ini? Mereka sholat maghrib 3 rakaat. Padahal ada tidak ayat Al-Quran yang menyebutkan sholat maghrib 3 rakaat? Ada. Mereka sholat isya selama ini 4 rakaat. Ada tidak ayat Al-Quran yang menyebutkan sholat isya 4 rakaat? Terus dari mana mereka sholat? Bisa tahu sholat isya 4, sholat maghrib 3? Dari hadis Nabi. Nah ini mereka, kalau memang mereka konsekuen dengan ayat Al-Quran, ya udah sholatnya jangan 17 rakaat, bukan sholat subuh 2 rakaat. Kalau bisa sholat subuhnya 3 rakaat, 4 rakaat. Nah ini aneh Bapak ya. Terus mereka sholat takbir Allahu Akbar, angkat tangan. Ada dalam Al-Quran angkat tangan? Tidak ada. Ruku ini diletakkan di lutut, ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Dalam Al-Quran cuma sebutkan warka'u ma'arrafin, rukuklah kalian. Rukunya seperti apa? Gak diketahui. Seandainya tidak ada hadis Nabi, kita nggak tahu cara ruku itu bagaimana. Betul tidak? Iya. Karena ruku itu zaman itu di kalangan ahli kita berada ruku, tapi rukunya nggak seperti kita. Makanya tanpa hadis Nabi kita akan tersesat. Jadi Bapak, penting ini hadis Nabi ya. Bisa jadi kalau soal ruku, nunduk, akhirnya asal nunduk aja. Ada yang saya pernah nyaksikan sendiri, ada orang ruku Bapak, bukan di lutut, di sini, di betis. Enggak, bukan lurus, mungkin awal sekali. Sampai di sini,
bukan di lutut di sini. Ini kan menunjukkan awam sekali jauh dari hadis Nabi. Ya kalau saya husnuzonnya dia benar-benar ini aja tidak tahu ya, bukan orang yang tidak mau tahu, awam sampai diletakkan di tetis. Nah, ini pentingnya hadis Nabi ya, tanpa hadis Nabi akan tersesat. Semua sekte menyimpang dalam Islam gara-gara jauh dari hadis Nabi. Ya karena hadis Nabi ini penerang yang ada dalam Al-Quran. Kita baru tahu atau ayat ini maknanya begini diartikan oleh hadis. Walaupun tidak semuanya, tapi banyak begitu apa ya. Contohnya dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pria dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka. Artinya dalam ayat ini kita diperintahkan memotong orang yang mencuri. Dipotongnya mana? Kan potonglah tangan. Tangan itu mana? Ini kan? Apa kau potong ini? Kalau pakai ayat Al-Quran, nggak ada keterangannya yang dipotong mana. Bisa jadi ini. Dan itulah yang dipakaikan Khawarij. Khawarij memotong ini. Apa ya? Karena mereka patokan Al-Quran saja. Padahal dari hadis Nabi diketahui yang dipotong apa? Ini. Ini makanya pentingnya. Mencuri itu kan tapi ada batasnya. Iya, ada batasannya. Dan kalau Al-Khawarij mutlak Bapak ya. Mencuri walaupun sedikit potong. Iya, padahal dalam hadis sebutkan kalau curiannya lebih dari 1/4 dinar ya. Jadi ada batasannya Bapak ya, nggak sembarangan. Itulah pentingnya hadis Nabi ya. Itu bisa menyelamatkan kita dari kesesatan ya. Makanya Ibnu Abbas ketika debat dengan Khawarij disarankan oleh Ali bin Abi Thalib debat mereka dengan sunnah. Kalau dengan Al-Quran mereka fasih baca Al-Quran, hafal Al-Quran, rumit. Jadi mereka merasa dirinya lebih tahu tentang Al-Quran dibandingkan Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas menyampaikan hadits Nabi barulah sadar. Ini pentingnya apa hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali lagi, hadits ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya. Lalu faedah berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat. Ya, karena Jahmiyah menolak sifat Allah. Mu'tazilah juga menolak sifat Allah. Nah, sebagian sekte menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat, seperti Asy'ariyah. Ya. Sedangkan Ahlus Sunnah menerima nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Semua nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran terima. Tidak ditolak, tidak dibelokkan, dan tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Ya, jelas Bapak ya. Hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat. Karena Ahlus Sunnah meyakini semua nama Allah mengandung sifat. Jadi beda dengan Mu'tazilah atau Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Allah memiliki nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih, tapi Allah tidak punya sifat kasih. Allah memiliki nama Al-Aziz yang Maha Perkasa, tapi Allah tidak punya keperkasaan. Ini orang Mu'tazilahnya. Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha Mendengar, tapi Allah tidak punya pendengaran. Ini namanya pujian atau celaan, saudara? Tapi bagi mereka ini mengagungkan Allah. Justru ini celaan terhadap Allah. Karena Bapak, apapun di dunia, kita nggak bahas Allah lah. Misalkan membahas di dunia saja yang ada di bumi ini. Segala sesuatu yang ada di bumi ini punya sifat tidak? Pasti manusia saja kalau bilang, oh dia punya nama tapi nggak punya sifat. Ini pujian atau celaan? Oh si Fulan ini, saya punya teman namanya Fulan. Sebenarnya apa sifatnya? Nggak punya sifatnya. Berarti pujian apa celaan? Celaan. Apalagi Allah. Allah punya nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih, tapi Allah tidak punya sifat kasih. Allah punya nama Al-Ghani yang Maha Kaya, tapi Allah tidak punya kekayaan. Oh, ini celaan terhadap Allah ya. Makanya orang yang mengagungkan Allah adalah Ahlus Sunnah. Mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sedangkan sekte-sekte yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah, mereka sudah merendahkan Allah, baik mereka sadari maupun tidak. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang yang menghafal 99 nama ini. 99 nama Allah ya, Asmaul Husna. Keutamaan orang yang menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Namanya apa? Tidak ditentukan, bisa kita lihat dalam Al-Quran. Banyak Bapak ya.
Jadi siapa yang menghafalnya atau tadi bisa juga membacanya, mengamalkannya, maka dia bisa masuk surga. Apa ya? Nah, ini faedah ketiga. Lalu faedah keempat, menyinggung tentang nama Allah. Hadis ini bukanlah pembatasan tentang nama-nama Allah. Artinya nama Allah bukan cuma 99. Ahlussunnah sepakat nama Allah tidak terbatas. Bahkan Asy'ariyah pun begitu. Terus bagaimana? Ini hadisnya seolah-olah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Berarti Allah punya 99 nama dong. Nah, maka kata para ulama enggak, bukan seperti itu maksudnya. Hadis ini bukan berarti menunjukkan Allah punya 99 nama. Ya. Kenapa demikian? Karena ada dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, ini doa ketika kita gundah gulana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika itu doanya panjang Bapak ya. Lalu Nabi menyebutkan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaghfarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu. Apa kitab apa? Al-Quran. Aw 'allamtahu ahadan anzal fi awan. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak. Maaf. Pertama, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang engkau sebutkan sendiri untuk dirimu. Artinya Allah langsung menyebutkan namaku ini. Ini pertama. Atau nama tersebut engkau turunkan dalam kitabmu. Kitab apa maksudnya? Al-Quran. Ada disebutkan Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama tersebut engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Maksudnya seorang hambamu ini apa? Rasul, Nabi. Nama ini diajarkan kepada Nabi. Awis ta'farta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Atau nama tersebut engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu. Saya menanya Bapak, kalau saya menyembunyikan sesuatu di kantong, ada yang tahu tidak? Bisa jadi tahu, bisa jadi tidak. Sebagai orang lihat, itu di kantong sebenarnya bentuknya seperti sendok. Sendok, ternyata benar. Mungkin aja kan? Kalau saya menyembunyikan sesuatu, bisa jadi orang ada yang tahu, bisa jadi tidak. Tapi kalau Allah yang menyembunyikan, bisa tahu kita? Nggak mungkin tahu. Nah, hadis tadi menunjukkan ada nama-nama yang Allah sembunyikan. Berarti kalau ada nama Allah yang disembunyikan, kita tidak mengetahuinya. Makanya tidak bisa kita katakan nama Allah cuma segini. Tidak bisa Bapak. Harus 99, enggak. Karena ada nama yang Allah sembunyikan. Nah, ini yang enggak kita tahu. Makanya keyakinan Ahlussunnah, nama Allah tidak terbatas. Terus bagaimana dengan hadis ini? Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Kata para ulama, hadis ini bukan berarti membatasi nama Allah cuma 99. Hadis ini serupa seperti ucapan seseorang. Misalkan saya berkata, sesungguhnya di kantong saya ada 100.000. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini akan saya berikan kepadanya. Sesungguhnya di kantong saya ada uang 100.000. Siapa yang bisa jawab pertanyaan berikut ini akan saya berikan uang tersebut kepadanya. Nah, ketika saya ngomong tadi, di kantong saya ada 100.000. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka saya akan berikan uang itu kepadanya. Pertanyaannya, apakah di kantong saya cuma 100.000? Enggak mesti. Ya, artinya bisa jadi di kantong ada 3 juta. Cuma yang dipersiapkan untuk orang yang bisa jawab pertanyaan berapa? 100.000. Jelas ya? Itu maksudnya. Allah itu namanya banyak, tidak terbatas. Tapi siapa yang mau menghafal 99 namanya, balasannya apa? Surga itu. Insya Allah jelas ya. Ini maksud hadis Nabi tadi ya. Maka ini merupakan menguatkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Nah, pertanyaannya, kalau nama Allah tidak terbatas, sifatnya sama juga tidak terbatas. Apalagi istilahnya.
Kalau namanya saja tidak terbatas, apalagi namanya. Karena Ahlus Sunnah meyakini setiap nama Allah mengandung sifatnya. Jelas Bapak ya? Setiap nama Allah mengandung sifatnya. Artinya gini, kalau misalkan nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, berarti Allah punya sifat perkasa. Kalau Allah punya nama, misalkan apa? Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha perkasa atau maha memaksa atau maha kuat, berarti Allah punya sifat kuat. Nah ini Bapak ya, ini Ahlus Sunnah, setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya. Nah kalau nama Allah saja terbatas, berarti sifatnya lebih tidak terbatas lagi. Karena apa? Setiap nama Allah mengandung sifatnya, tetapi setiap disebutkan sifat Allah tidak mesti menunjukkan nama. Contohnya begini, supaya lebih jelas. Ketika saya membacakan firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kan nama Allah kan? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Berarti ketika disebutkan dua nama ini, menunjukkan Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, dan Allah punya sifat kasih dan sayang. Jelas ya? Disebutkan nama Allah dan menunjukkan nama dan sifat. Tapi kalau disebutkan sifat Allah, tidak mesti menunjukkan nama. Bisa jadi cuma menunjukkan sifat saja. Contohnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti ketika disebutkan ayat ini menunjukkan Allah punya sifat cinta. Tapi apakah menunjukkan Allah punya nama Al-Muhib, yang maha mencinta? Tidak. Jelas ya? Kalau sebutkan nama, menunjukkan nama dan sifat. Tapi kalau sebutkan sifat, kadang seringnya cuma menunjukkan sifat saja, tidak menunjukkan nama. Berarti kalau nama Allah tidak terbatas, apalagi sifat Allah lebih banyak lagi Bapak ya. Nah inilah keyakinan atau i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, selesai. Hadis ke-42. So jelas ya? Hadis tentang Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, hadis ke-43. Judulnya di sini Syekh menyebutkan hubbus sahabati kullihim wa'tiqadu adalatihim wa tahrimul ghuluwi fi ahadin minhum wa dhammu man i'taqada khilafa dzalik. Mencintai semua sahabat Nabi dan meyakini keadilan mereka. Mencintai semua sahabat Nabi dan meyakini keadilan mereka, dan diharamkan berlebihan kepada salah seorang dari mereka, dan celaan terhadap orang yang meyakini sesuatu yang berbeda dengan itu, sesuatu yang berkebalikan dengan itu. Nah ini ada 4 poin. Pertama, mencintai semua sahabat Nabi. Artinya nanti akan disebutkan hadis yang menunjukkan kita harus mencintai semua sahabat Nabi. Tidak boleh, oh saya cinta kepada sahabat Nabi ini, yang ini saya benci. Tidak boleh Bapak ya. Ini tanda orang berpenyakit. Seperti sebagian orang Bapak, karena terpengaruh dengan Syiah, jadi oh saya cinta Abu Bakar, cinta Umar, Utsman, Ali. Kalau Muawiyah enggak, dia munafik. Nggak ada yang ngomong gitu. Ngeri sekali, berani menjatuhkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal dia penulis wahyu. Dia juga iparnya siapa? Nabi kita. Bagaimana bisa dijatuhkan, dianggap munafik? Ada orang seperti itu Bapak ya. Sebagian orang yang ikut dalam pergerakan kaum pergerakan Islam, terpengaruh sama Syiah, sehingga meyakini apa? Muawiyah ini munafik, cinta dunia, haus kekuasaan. Buktinya apa? Dia pengen merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Padahal orang ini tidak ngerti sejarah, jahil tapi sok tahu. Ini yang repotnya Bapak ya. Nggak ngerti sejarah, bicara masalah sejarah. Saya ngomong ini karena saya dengar langsung orang yang ngobrol langsung. Astagfirullah. Nah ini Bapak ya, ini pentingnya belajar akidah nih. Mencintai semua sahabat, semuanya tanpa kecuali,
baik yang terlibat perang di antara mereka maupun tidak. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi perang kan, antara kubu Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita semua mencintai semua sahabat Nabi. Mereka perang bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan perut, cinta apa enggak, karena alasan apa? Agama. Dan semuanya sudah ijtihad, walaupun kita yakini salah satunya pasti benar, lebih dekat dengan kebenaran, yang lain salah, tapi yang salah kita maklumi ya, karena kondisinya fitnah begitu Bapak ya. Jadi kita mencintai semua sahabat Nabi dan meyakini keadilan mereka. Maksud meyakini keadilan mereka artinya mereka orang-orang yang jujur, tidak mungkin sengaja dusta atas nama Nabi, nggak mungkin. Para sahabat Nabi semuanya diterima. Bahkan kalaupun jati diri sahabat Nabi ini tidak diketahui, misalkan ada orang di zaman Nabi, dia ketemu Nabi, bertanya kepada Nabi, tapi kita tidak tahu namanya siapa. Lalu dia menyampaikan hadis Nabi kepada tabi'in. Diterima tidak hadisnya? Terima, sepakat. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan wala yadurru syakku fi 'aini sahabat li'annahum kullahum udul. Tidak bahaya keraguan tentang jati diri sahabat Nabi. Maksudnya gini Bapak, tidak semua sahabat Nabi kita ketahui namanya, karena jumlahnya banyak. Misalkan ada dalam hadis disebutkan datang seseorang kepada Nabi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa hukum ini? Rasulullah jawab begini, lalu dia sampaikan kepada muridnya, tabi'in. Nah, riwayat ini terima tidak? Terima, walaupun kita tidak tahu namanya siapa ini, dari suku apa, siapa nama ibunya, bapak nggak tahu. Tapi kalau memang dia sahabat Nabi, pernah ketemu dengan Nabi, beriman pada Nabi, dia sahabat, diterima. Makanya kata Imam Nawawi, tidak bahaya keraguan kita tentang jati diri sahabat. Namanya siapa, ragu, nggak masalah. Kenapa? Karena semua sahabat Nabi adil. Jelas ya? Beda halnya dengan generasi setelah sahabat Nabi, tabi'in. Kalau ada seorang nih, hidup di masa tabi'in setelah sahabat Nabi, tiba-tiba berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah bisa kita terima langsung? Nggak bisa. Kamu ngambilnya dari mana? Oh, saya ngambilnya dari Fulan. Fulan itu siapa? Sebutkan namanya. Misalkan Fulan pernah bertemu dengan Rasulullah? Nggak pernah. Nah, tolakan. Tapi kalau Fulan ini maksudnya sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, nggak terima. Jelas Bapak ya? Ini kalau generasi setelah sahabat Nabi. Adapun sahabat Nabi, walaupun namanya nggak diketahui, kita terima kalau dia menyampaikan hadis ya. Ini maksudnya, kita harus meyakini keadilan mereka. Artinya mereka orang-orang terpercaya dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan agama kepada generasi setelahnya. Lalu berikutnya yang disebutkan Syekh, tahrimul ghuluwi fi ahadin minhum, dan diharamkan bersikap hulu, ekstrim, berlebihan kepada salah seorang dari mereka. Artinya para sahabat kan banyak nih. Nggak boleh kita, oh saya mengagungkan sahabat Nabi ini, di orang yang hebat sampai seakan-akan seperti Nabi. Nggak mungkin salah. Ini seperti siapa? Contoh paling nyata ini, Syiah. Mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib sampai derajat seperti Rasul maksum. Maksum artinya terjaga dari dosa. Nah, ini sikap hulu, nggak boleh. Nah, kebalikan dari Syiah, Nawasib, para pengagum Muawiyah di Syam, mengagungkan Muawiyah seakan-akan seperti Nabi. Nah, ini juga tercela, nggak boleh. Ahlus Sunnah nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kita fanatik kepada satupun sahabat Nabi. Jelas apa ya? Kalau kita mau fanatik kepada siapa? Nabi kita. Karena Nabi kita terjaga dari kesalahan. Kalau beliau salah langsung tegur. Tapi kalau sahabat Nabi, anggap Umar bin Khattab salah, turun wahyu, tidak ada. Maka kita nggak boleh fanatik kepada salah seorang sahabat Nabi. Fanatik bersikap berlebihan nggak boleh ya. Ini yang ketiga. Lalu berikutnya, wadzammi man i'taqada khilafa dzalik, dan celaan terhadap orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan itu. Artinya apa? Pertama, kita harus meyakini, kita harus mencintai semua sahabat Nabi. Kita harus meyakini mereka semua adil.
Kita tidak boleh berlebihan kepada mereka. Nah, siapa yang punya keyakinan berbeda dengan ini harus dicela. Contohnya apa? Kalau menyatakan sahabat Nabi, kan kita meyakini mencintai semua sahabat Nabi. Tapi ada orang yang menyatakan, wah, saya nggak mau cinta kepada sahabat Nabi. Kenapa? Mereka orang fasik, bahkan kafir. Nah, orang ini harus dicela. Ya, pertama. Atau ada orang yang menyatakan, ya saya ngakui Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat yang membela perang, tapi di antara mereka ada yang fasik, nggak bisa dipercaya. Nah, yang seperti ini juga harus dicela. Nah, sobat ya. Lah yang berikutnya, kita katakan nggak boleh berlebihan kepada salah seorang sahabat Nabi. Kalau ada orang yang menyatakan boleh kita berlebihan kepada satu sahabat Nabi, maka orang seperti ini pun harus dicela. Maksudnya dibantah, Bapak ya. Nyatakan bahwa dia sudah menyimpang, sesat, dan semacamnya. Jelas? Nah, kita baca hadisnya sekarang. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar Uhud, bukit Uhud, maka tidak akan menyamai infak satu mud dari mereka, salah seorang mereka, dan tidak pula setengahnya. Jadi kata Nabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, maka infaknya tersebut tidak akan menyamai infak salah seorang dari sahabat Nabi yang berinfak sebesar satu mud segini, dan tidak juga sebanding dengan infak mereka setengah mud begini. Jelas apa ya? Kita bahas hadisnya. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Saya menanya ini, hadis ini kira-kira ada kejanggalan nggak? Maksudnya bukan kejanggalan, artinya apa maksudnya ini? Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Saya nanya, ini Nabi berbicara kepada siapa? Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Nah, ini Nabi ngomong kepada siapa? Hah? Kepada umat atau kepada para sahabat? Nah, ini Bapak ada dua penafsiran di antara ulama. Bisa maknanya kepada para sahabat yang belakangan masuk Islam. Artinya jangan kalian cela sahabat-sahabatku yang lebih dulu masuk Islam. Jelas apa ya? Ini penafsiran pertama. Dan ada yang menyatakan maksud sabda Nabi ini maksudnya untuk umat setelah sahabat Nabi. Jadi Nabi ingin memberikan perintah kepada sahabat Nabi yang ada, sampaikan kepada orang setelah kalian, jangan cela sahabat-sahabatku. Jelas apa ya? Ini. Kenapa jangan cela sahabat Nabi? Nabi menyebutkan alasannya. Seandainya salah seorang dari kalian nih, baik ini sahabat Nabi yang belakangan atau tabi'in, seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebukit Uhud. Bukit Uhud ini besar atau kecil? Besar. Infaknya satu emas, satu bukit Uhud diinfakkan. Nah, pahalanya nggak akan sebanding dengan pahala infak seorang sahabat Nabi yang infaknya sebesar ini. Sahabat Nabi cuma berinfak segini, sedangkan yang bukan sahabat Nabi satu bukit Uhud, pahalanya nggak akan menyamai infaknya sahabat Nabi sebesar gini, dan tidak pula segini setengahnya. Artinya di sini menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat Nabi. Infak kita nih sebesar apapun nggak akan menyamai infak mereka. Pertanyaan kenapa? Kok sampai seperti itu? Kenapa? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Karena mereka lebih dulu yang membela Nabi dan mereka lebih dulu membela Nabi, terus menjalankan syariat. Lebih dulu menjalankan syariat. Apalagi? Karena mereka orang-orang yang sudah diuji atau teruji. Beda dengan kita, Bapak.
Mereka sudah merasakan bagaimana disiksa di jalan Allah. Ya tidak? Kalau kita nggak ada, alhamdulillah kita bapak, orang tua kita, kakek kita udah muslim, kita lahir dalam keadaan Islam. Tapi kalau para sahabat, perjuangannya luar biasa. Terutama yang sebelum hijrah ke Madinah. Yang awal-awal itu benar-benar siksanya luar biasa. Mereka sabar menahan penderitaan di jalan Allah. Makanya infak mereka walaupun segini nih, nggak sebanding dengan infak kita sebesar. Jelas? Makanya kita harus menghargai jasa mereka. Minimal, Bapak, kata para ulama di antara adabnya, kalau disebutkan nama sahabat Nabi, kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah beridhonya. Ya, insya Allah ini pembahasan ini akan kita bahas lebih lebar pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.